Selamat siang jemaat yang kasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur jikalau pada saat ini kita boleh bersama-sama kembali, boleh dan bisa berbakti beribadah kepada Dia. Hari ini kita akan membicarakan suatu tema mengenai pergumulan iman seorang ayah. Saya akan mendasari firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai 19. Kita akan membacakannya beberapa ayat saja. Demikian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 19. Firman Tuhan mengatakan demikian. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelanai keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya lihatlah padanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, dan aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Baik, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Biarlah pada saat Engkau boleh berbicara kepada kami. Oleh karena itu Tuhan layakan mampukan hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan segala kenajisan. Oleh karena sucikan, kuduskan, agar kebenaran firman Tuhan boleh direnungkan dan di-sharingkan. Demikian juga Tuhan pimpin, berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Agar nyata kehadiran-Mu yang berbicara, yang menyapa setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Ayah kepada para ayah yang sudah mempunyai anak, yang akan mempunyai anak, dan yang sedang menggumulkan akan anak. Kita percaya akan Tuhan yang akan memimpin, memberkati setiap kita dan keluarga kita.
Biar berkat dan anugerah Tuhan nyata yang menolong kita menjadi seorang ayah, seorang imam, dan sebagai kepala keluarga yang baik. Baik bagi keluarga kita, masyarakat, dan bagi dunia ini. Memang sebagai ayah yang saya rasakan sendiri tidaklah mudah. Apalagi di dalam menghadapi masa pandemi ini. Pada waktu kita mengalami pertengahan Maret tahun yang lalu, sebulan kok rasanya lama. Lalu pada saat berjalan sebulan, waduh kita mikir ini celaka ini. Kalau ini berlanjut berbulan-bulan, apalagi bisa sampai setahun, betul semua akan celaka dan akan terjadi kekacauan yang ada. Apalagi kalau kita bayangkan pada saat kesusahan yang terjadi pada tahun 1998. Bisa dibayangkan keadaan ekonomi sudah mulai menurun dan juga kelihatannya usaha-usaha yang ada beberapa sudah tidak bisa jalan. Demikian juga bukannya pergumulan itu saja, kita semuanya pun bergumul takut, cemas begitu. Banyak kekhawatiran kita hadapi dan juga ketakutan tentang kesehatan, apalagi memikirkan soal kebutuhan hidup dan terutama soal kesehatan. Bagi saya pribadi pun juga betul-betul menjaga diri, khawatir sekali. Jadi setiap kali aktivitas keluar, ketika kembali ke rumah, saya selalu sudah siapkan pakaian ganti dan sebelum menyentuh apa-apa di sanalah saya harus mandi dulu, cuci rambut, ganti pakaian semuanya. Karena apa? Khawatir saya bisa menjadi pembawa celaka, pembawa sakit, pembawa virus kepada keluarga. Ini salah satu pergumulan dan juga kembali kepada masa ini. Pada saat ini kita sudah berdoa mengharapkan Tuhan biarlah ini cepat berakhir akan pandemi virus COVID-19 ini. Ternyata sekarang kita mendengar timbulnya virus-virus baru. Bahkan dikatakan lebih membahayakan lagi, lebih ganas lagi. Bahkan kita melihat sekitar kita, seakan-akan ada family kita, teman kita yang ada terinfeksi virus COVID-19 sehingga sungguh-sungguh membuat kita khawatir. Bahkan mungkin akhirnya kita bertanya, Tuhan, kami sudah berdoa, memohon Tuhan yang boleh cepat bertindak begitu. Ternyata sudah 15 bulan sampai sekarang masih ada. Tetapi kita tetap melihat di dalam pergumulan kita, di dalam bertanya-tanya kita kepada Tuhan, Tuhan tetap bertindak, Tuhan tetap memimpin, Tuhan tetap menyertai kita. Memang kita menjadi sangat khawatir dan bergumul. Lebih hebat lagi, seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa dan harapan kita. Sehingga kita menggumuli iman kita. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Dan syukurnya pada saat ini kita melihat satu contoh iman daripada Abraham. Ternyata pada Kejadian pasal 22 ini adalah pergumulan iman Abraham yang paling puncaknya, di mana Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya bagi dia. Sebenarnya apa sih pergumulan iman itu? Ada yang menulis demikian, dikatakan pergumulan iman adalah perihal pergulatan yang melibatkan diri seorang itu dengan Tuhan. Pergumulan iman itu muncul saat kita berusaha menyatukan dua kehendak yang berbeda, yaitu kehendak kita dengan kehendak Allah. Sehingga pada saat kita berusaha untuk mensejajarkan, menyatukan, adanya satu benturan. Dan di sanalah kita mengalami, kok kenapa begini begitu. Bahkan yang terjadi seringkali yang ada adalah kita memaksakan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Dan di sana terjadi satu keadaan yang tidak mengenakan kita, menyusahkan kita, dan akhirnya terus kita hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan juga kesusahan kita. Oleh karena itu sering kali juga terjadi banyak orang tatkala dia mengalami pergumulan iman,
pada saat dia ingin melakukan segala sesuatu yang dia inginkan, dia rencanakan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biasanya yang dia pikirkan, kehendak dia ternyata lebih baik, lebih mendatangkan keuntungan begitu. Sehingga akhirnya dia kalah di dalam pergumulannya dan dia kompromi dengan dosa, dan akibatnya apa? Dia susah dan tidak mengalami damai sejahtera, tidak mengalami anugerah, pimpinan dan penyertaan Tuhan yang nyata. Itulah yang dialami Abraham kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 12 sampai ke 21. Kita melihat naik turunnya iman daripada Abraham. Ketaatannya kepada Tuhan, pada saat dia sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, dia merasakan damai dan melihat akan berkat dan anugerah Tuhan yang sungguh bisa dia rasakan. Tetapi tatkala dia tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan, dia menjadi takut, bahkan dia pun berdusta. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan daripada Abraham. Demikian juga dalam kehidupan kita. Pada saat kita mau taat kepada Tuhan, di sanalah kita merasakan berkat, damai dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat puncak daripada pergumulan Abraham ini, Abraham mengalami kemenangan iman. Dia berhasil dan juga dia akhirnya dinyatakan sebagai bapa orang percaya. Roma menyebutkan Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Seakan-akan dalam Kejadian pasal 22 ini membuktikan bahwa betul Abraham layak disebut sebagai bapa orang percaya. Kenapa? Pergumulan pada saat ini bagi dia tidaklah mudah. Dan dalam pasal 22 ini kita akan melihat bahwa Abraham menunjukkan bisa mengatasi pergumulan beratnya yang bagaimana. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, meneliti 19 ayat ini, terlihat satu ketaatan Abraham kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh taat mutlak kepada Tuhan. Pada saat Tuhan meminta Abraham, katanya begini, ayat yang kedua, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ayat 2 Tuhan menekankan kepada Abraham begini, anakmu yang tunggal ya. Jadi bukan yang lain begitu. Lalu anak yang kau kasihi. Lalu disebutkan lagi yang ketiga siapa? Dia punya anak Ismail melalui Hagar. Dia mengasihi Ismail, juga mengasihi Ishak. Tetapi di situ kan siapa itu? Yaitu Ishak. Jadi bukan yang lain. Tuhan meminta anak yang tunggal yang dia kasihi, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Jelas tidak mudah bagi Abraham untuk menepati apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan mau dari dirinya ini. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Abraham? Kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia. Jadi di sini betul-betul Abraham taat melakukan segala perintah Tuhan. Melakukan apa maunya Tuhan. Dan di dalam ketaatannya, di dalam kemenangannya kita melihat di sana ternyata Allah tidak melakukan, dia menawar kepada Allah. Tidak ada tawar menawar dia kepada Allah. Sebab kenapa? Dia bisa berkata kepada Allah begini, Tuhan, Engkau kan sudah janjikan anak untuk aku. Engkau sudah katakan anak itu akan mewarisi. Anak itu akan menjadi keturunanku. Melalui anak itu juga, melalui Ishak, Engkau akan menurunkan banyak bangsa-bangsa. Dari Ishaklah akan keluar bangsa-bangsa, banyak orang. Tetapi mengapa Ishak?
Bukankah ada Eliezer yang memang sebelumnya aku rencanakan dia sebagai ahli waris, Eliezer sebagai ahli waris. Lalu selanjutnya itu, bukan juga ada Ismail. Aku juga mengasihi dia. Abraham tidak ada terpikir untuk tawar-menawar kepada Tuhan. Dia berikan apa yang diminta Tuhan kepada dia. Kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang saya bayangkan tadi. Ketika kita tahu maunya Tuhan, ketika kita tahu perintah Tuhan itu kepada kita, seringkali kita tahu menawar. Tuhan jangan ya, jangan yang ini Tuhan, yang itu saja begitu. Seakan-akan kitalah pemiliknya, padahal Tuhan mempercayakan itu untuk kita. Sekarang kita berhak yang memberikan kepada Tuhan bukan yang terbaik, yang kita anggap itu baik, yang lebih menguntungkan bagi saya. Tetapi secara tidak langsung akhirnya kita mengatakan memberikan yang tidak menguntungkan yang untuk Tuhan, yang lebih baik yang menguntungkan untuk saya. Inilah terjadi. Tetapi Abraham tidak. Tuhan memintanya, dia memberikannya. Dan yang kedua, dia tidak minta syarat kepada Tuhan. Seakan dia berkata begini, Tuhan, kalau aku berikan Ishak, nanti harus ada penggantinya ya, bisa kan? Apalagi dia percaya bahwa Allah bisa melakukan segala sesuatu, bisa menciptakan Ishak yang baru. Tidak, dia tidak menuntut demikian. Seakan-akan pada saat Ishak yang dia mau persembahkan, dia sadar Ishak ini yang dia kasih anak satu-satunya memang milik Tuhan yang harus dia berikan. Makanya dia persembahkan. Satu tindakan ketaatan yang luar biasa yang dinyatakan oleh Abraham sebagai contoh daripada Tuhan. Janganlah sampai terjadi pada saat kita tahu Tuhan inginkan kita melakukan segala sesuatu dan Tuhan mengharapkan segala sesuatu dan Tuhan memerintahkan segala sesuatu kepada kita. Jangan kita memberikan syarat-syarat. Tuhan saya lakukan ini kalau engkau begini. Kadang-kadang terjadi, Tuhan saya berikan persembahan ini ya, nanti kau berkati lebih banyak lagi. Jadi akhirnya kitalah yang mengatur Tuhan, bukan membiarkan Tuhan yang mengatur kita, yang memimpin dan mengarahkan kehidupan kita. Tetapi Abraham tahu tidaklah demikian, sehingga akhirnya dia tidak istilah tawar menawar atau juga meminta syarat, harus ada penggantinya, seakan-akan perlu ada tukar guling begitu. Tetapi Abraham tidak melakukannya. Atau juga di dalam ketaatannya, Abraham tidak tarik ulur. Coba kita bayangkan, pada saat Abraham diminta, itu pergumulan loh. Allah dengan jelas-jelas meminta siapa, dan dia ada suatu harapan yang besar untuk kedepannya, masa depan bagi keluarganya, bagi hidupnya, tentang keberadaan Isa yang Tuhan janjikan itu. Pada saat dia mendapatkan itu pasti dia akan sulit tidur. Tetapi di sini tidak. Kenapa? Dia mau taat. Dia mau berserah kepada Tuhan. Dia bisa tidur. Pagi-pagi dia bangun. Dia tidak berlama-lama, dia tidak menunda-nunda. Bisa saja, aduh, kan bangun siangan bisa kan? Boleh kan? Tetapi Abraham tidak. Pagi-pagi bangun, bahkan juga dikatakan di sini, ini luar biasa sekali. Dikatakan dia membelah kayu, mempersiapkannya dengan dirinya sendiri. Dia kan bisa suruh bujangnya. Tetapi seakan-akan dia ingin berbagian, saya akan berikan yang terbaik kayu ini untuk Tuhan juga. Seakan-akan tatkala dia ikut membelah kayu itu, dia ingin mempercepat. Dia tidak menunda-nunda apa yang Tuhan minta.
Atau juga dia kan dikatakan harus pergi ke tanah yang akan ditunjukkan. Bisa saja Abraham beralasan, Tuhan, bagaimana mau pergi ke sana? Saya tidak tahu tempatnya. Cuman dia sudah belajar. Pertama kali ketika Tuhan menyuruh dia pergi meninggalkan keluarganya, orang tuanya, tanahnya, dia tetap jalan dan dia tidak tahu arah kemana, tetapi dia taat. Tuhan akan memimpin, menyertai dia ke tempat yang lebih baik untuk dirinya, dan dia lakukan. Sahabat, kalau kita melihat di sini, perjalanan 3 hari tidaklah mudah. Abraham tidak mengulur-ulur waktu. Dia tidak menunggu-nunggu, melakukan, menepati apa yang Tuhan inginkan dari dia, apa yang Tuhan harapkan daripada dia. Inilah satu hal yang sangat indah yang dinyatakan oleh Abraham kepada kita. Memang pada saat ini pergumulan kita sebagai seorang ayah tidaklah mudah. Apalagi kalau memikirkan masa depan daripada keluarga kita, baik dalam soal kebutuhan dan juga tentang soal kesehatan. Mau nggak mau kita menjaga, mau nggak mau kita was-was. Sampai-sampai mertua saya pernah berkatakan demikian tentang pandemi yang semakin memuncak ini, yang semakin orang katakan lebih berbahaya virusnya. Dia katakan, ingat, kita sudah setahun lebih menjaga diri. Jangan biarkan kita lengah, sehingga akhirnya apa yang sudah kita pertahankan selama ini menjadi sia-sia. Itu yang dia katakan. Benar. Demikian juga iman kita. Selama ini kita tunjukkan kepada keluarga kita, kita memiliki iman yang terus percaya teguh kepada Tuhan. Jangan biarkan sekali-kali pergumulan yang ada melemahkan iman kita. Kita menjauh daripada Tuhan. Kita memberontak daripada Tuhan. Kita melawan Tuhan. Percayalah, selama itu sudah memimpin kehidupan kita, Tuhan akan terus memimpin, menyertai dan memberkati kita. Jangan biarkan kita diperdaya. Terus taat dan setia kepada Tuhan. Kalau kita melihat di sini ketaatan daripada Abraham, coba perhatikan di dalam ayatnya yang kelima. Pada saatnya Abraham harus berpisah dengan 2 bujangnya. Dia suruh bujangnya menunggu karena dia akan mempersembahkan Ishak ke atas bukit. Nah, pada saat itu Abraham berkata kepada mereka begini, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Dikatakan ini, sesudah itu apa katakan? Kami kembali kepadamu. Yang kita tahu melalui kisah ini, dia pergi akan mempersembahkan, mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Jadi seharusnya dia kembali sendiri. Tetapi di sini disebutkan kami, berarti berdua. Iman yang luar biasa. Dia taat dan iman tetap teguh dalam Tuhan. Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan memberikan kembali kepada dia. Dan juga selanjutnya, lebih lanjut lagi, lebih susah sekali untuk dijawab. Tetapi iman Abraham, ketaatan mutlak Abraham kepada Allah menimbulkan satu jawaban yang sangat indah. Dia katakan begini, ketika anaknya sambil dalam perjalanan menuju tempat di mana anaknya akan dikorbankan, tentu hatinya sangat susah, penuh pergumulan sekali. Saya bisa bayangkan sakit daripada hatinya. Anak yang dia kasih satu-satunya harapan dia, harapan masa depan. Di depan mata dia, setelah itu sekarang sudah tidak ada lagi. Lalu anaknya bertanya, Bapak, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Bayangkan,
Satu pertanyaan yang tidak mudah daripada seorang ayah. Dia mungkin bisa berkata kalau dengan emosi karena keadaan kondisi mungkin guncangan. Udah diam, gak usah tanya. Nanti kamu tahu sendiri. Bisa kan? Tetapi tidak, emosi pun terkontrol. Luar biasa. Kenapa? Ketaatan, penyerahan penuh kepada Tuhan. Takut akan Allah, percaya kepada Allah, perintahnya yang harus dilakukan. Apa jawaban daripada Abraham? Saya percaya mungkin dengan mata yang basah dia berkata demikian ayat yang ke-8. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Allah akan menyediakan. Luar biasa. Dan benar bukti yang ada kita melihat di sini. Ketika dia akan menyembelih Ishak, Allah melarang. Dan selanjutnya Allah memberikannya. Maka dikatakan ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bahkan pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu adalah Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Satu hal yang sangat indah sekali. Pada saat dia bergumul, dia mau taat, dia memberikan yang terbaik, dia lakukan kehendak Tuhan. Di sanalah muncul satu iman yang semakin teguh. Iman yang dinyatakan taat kepada Tuhan. Dan akhirnya juga muncul satu pernyataan yang luar biasa. Allah menyediakan. Kenapa? Dia tahu Allah maha baik. Allah yang sudah memimpin kehidupannya selama ini, Tuhan akan terus melanjutkannya. Dia memberkati dan akhirnya dikatakan tempat itu dinamai Allah menyediakan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita, iman kita tidak sia-sia. Kita mempunyai Allah yang sangat luar biasa. Dia akan menyediakan. Pandemi yang kita takutkan bisa berjalan setahun berbulan-bulan sebelumnya, kok sudah berlalu. Sekarang sudah 15 bulan. Terlihat kan? Allah menyertai, Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Oleh karena biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini kita mengimani. Sungguh Tuhan akan memelihara hidup kita, keluarga kita. Tuhan menyediakan untuk kita, menyediakan untuk keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu baik. Engkau Allah yang sangat mengerti. Engkau Allah yang sangat luar biasa, yang patut kami percayai, yang patut kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Sungguh Tuhan, di tengah-tengah segala kehidupan kami yang penuh dengan segala pergumulan ini, yang seringkali menyulitkan kami, yang seringkali kami menimbang-nimbang dengan ego kami. Seakan kami harus melakukan apa yang kami mau. Tetapi biarlah kami sadari Tuhan, kami manusia penuh dengan dosa, yang seringkali mencelakakan diri sendiri dengan egonya. Oleh karena ampuni kami. Biar melalui kisah daripada Abraham ini, tolong kami. Bangkitkan, tumbuhkan iman kami yang semakin hari semakin takut akan Kau. Sehingga kami boleh melewati pergumulan-pergumulan iman kami. Karena kami tahu di dalam menghadapi kehidupan ini, Allah begitu baik. Allah yang mengasihi, Allah yang memperhatikan, dan Allah yang akan menyediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pimpin kami, biarlah sungguh kami boleh menyadari dan mengimani Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.